Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri gitu. Nah sekarang kita lihat ya, kalau untuk si gold ini sendiri itu dia sedang berada di level harga 1958 ya. Kemudian kemarin malam itu dia berhasil reject ya dari 1970 ya sampai 1972 ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 1975 spike ya. Ini spike pada saat news PPI semalam gitu kalau kita perhatikan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, di sini untuk si gold ini sendiri ya, dia masih tekanan dari si pihak seller itu sendiri ya, dimana kalau kita perhatikan dia berhasil break ya, turun di bawah 1962 ya sama 1965. Dan untuk saat ini pun dia closing di level harga 1958 ya, itu sorry ya 1958, dan saat ini juga masih berada di level harga pivot yang kemarin kalau kita perhatikan ya. Ini pivot ya. Nah, ini kan kalau kita katakan ya, yang kemarin kita bahas ya di sini. Ini harga pivot nih 1960, 1956 ya. Nah, ini gold ini kemarin malam dia sempat turun ya ke 1955 sampai 1957 sebagai area supportnya dia saat ini gitu. Nah, untuk hari ini kalau kita perhatikan ya, si gold itu masih trading ya di bawah pivot level, yaitu kalau kita perhatikan pivot levelnya itu kurang lebih di level harga 1961 ya sampai 1965 ya. Ini untuk area pivot level yang baru untuk hari ini si gold ini sendiri gitu. Lalu kalau kita perhatikan, artinya si gold ini masih dalam tekanan bearish ya, karena dia berada di bawah pivot level ya untuk si gold sendiri. Karena kalau kita perhatikan sudah 2 hari kita trading di atas pivot level dan gold mengalami kenaikan ya. Untuk hari ini dia mengalami tekanan seller ya, dimana dia closing atau opening harganya itu berada di bawah pivot level gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini untuk si gold. Nah, ini kita lihat dari DXY. Nah, untuk DXY sendiri dia berusaha untuk pullback ya. Ini ada area support dikit di sini ya, minor support untuk DXY kurang lebih di harga 104.062 ya. Di sini pivot levelnya. Lalu untuk resisten saat ini ada di 104.4 sampai 104.79 teman-teman ya di sini. Ya, jadi DXY berhasil pullback juga ya dari penurunan dia yang cukup ekstrim ya selama 2 hari kemarin ya. Kemudian dia coba naik. Nah, untuk kenaikan DXY yang lebih aman kita perlu dia untuk break dari 104.795 ya, dengan target di 105.37 sampai 105.6 teman-teman ya. Di sini lagi targetnya dia gitu. Oke, itu untuk DXY. Sekarang kita cek dulu untuk newsnya. Oke, kalau dari news, nah di sini. Nah, untuk hari ini newsnya itu ada Inisa Jobless Claim sama Feed Manufacturing Index ya. Jadi ada 2. Tapi kalau kita perhatikan dari Inisa Jobless Claim itu previousnya 217 ya. Sedangkan kalau untuk forecastnya itu 220 gitu. Artinya Jobless Claimnya ini kurang bagus ya. Ini Jobless Claim ini untuk USD ya. Jadi ini minus untuk USD. Kemudian kalau yang kemarin itu hasil dari PPI memang mix ya hasilnya gitu ya. PPI-nya merah ya, minus, tapi monthly sales-nya juga ada sedikit penurunan ya. Walaupun kalau kita perhatikan ini lebih baik dari forecast ya, cuma tidak lebih baik dari harga previousnya gitu teman-teman. Untuk hari ini pun kalau kita perhatikan masih kurang bagus untuk DXY gitu. Tapi kemarin itu kalau kita lihat ya, untuk yang core retail sales-nya ini ya, ini justru cukup bagus ya. Dari minus 0.2 ya, diprediksi ternyata actual itu masih bertahan di atas surplus 0.1. Nah, dikarenakan hasil news yang mix ya seperti ini, maka DXY itu mendapat sedikit power ya, karena kalau kita perhatikan DXY juga sudah cukup rendah, dimana ini bisa membuat harga gold ini turun gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, oke, ini kita lihat untuk closing sesi Asianya gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk closing sesi Asia, sesi New York yang kemarin itu kurang lebih di level harga ya, closingnya itu di 1961 ya untuk closingannya mereka.
Kemudian ini di sisi Asia baru ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah mediannya. Nah, untuk median New York itu ada di 1961 ya, median London itu ada di 1968. Dan kemudian kalau kita lihat untuk height-nya itu untuk sesi yang kemarin itu 1975 ya, dan low-nya itu ada 1955. Untuk saat ini gold ini berada di bawah median New York ya, artinya dia masih tekanan bearish ya, dan lebih prefer untuk sell dengan target di mana kalau selama dia belum bisa break dari atau bertahan di atas 1961, dia masih akan cenderung turun untuk di atas ke 1955 ya kan, ini ya jadi area supportnya, atau dia akan cari lagi support yang terendahnya itu di 1951 ya di sini. Nah, ini 1951 ya. Kemudian kalau dia berhasil break dari 1961 ya, dia akan bertahan dan naik untuk retest kembali ke 1968 ya. Di sini 1968 sampai 1970. Kemudian naik lagi untuk ngincar height-nya dia itu di 1975 sampai 1980-an teman-teman gitu. Jadi patokan kita untuk hari ini intraday itu ada di 1961 gitu. Selama di bawah 1961 berarti si gold ini cenderung untuk melakukan penurunan atau bearish pressure ya. Itu penurunan bisa sampai mana? Kalau worst case-nya si gold ini bisa sampai incar ke low yang ini. Low ini kurang lebih 1942 ya, kalau nggak salah. Coba cek dulu di sini 1941 ya teman-teman ya low-nya. Gitu. Jadi dia bisa ngincer low yang kemarin lagi. Kalau dia berhasil break dari mana? Break dari 1955 ya, dan 1950 lebih tepatnya. Dia break 1950, maka next targetnya adalah 1941 di sini. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga hari ini kita juga trade di bawah pivot level ya. Jadi memang seller ini lebih berkuasa ya untuk hari ini terhadap pergerakan dari si gold ini sendiri gitu. Nah, DXY juga ada tanda-tanda untuk melakukan penguatan ya. Nah, kalau dari intraday mapping sama ya, di sini memang ada area support di 55 sampai 57 ya, cuma saya sepertinya tidak akan ambil area ini ya, tapi saya akan coba tunggu lagi di area ini ya, di kurang lebih di 50 sampai 45 untuk lihat reaksi untuk si gold ini sendiri gitu, untuk ambil area buy gitu ya. Tapi ini belum confirm gitu. Biasa kalau confirm itu akan saya bagikan di channel premium, tapi untuk kalian di luar premium ya, kalian mungkin bisa pakai konfirmasi bullish engulfing ya di M15 dan ditambah dengan volume ya kan, atau dengan beberapa indikator lainnya yang memang biasa kalian pakai gitu ya. Gitu teman-teman ya, pokoknya engulfing pattern ini menurut saya cukup powerful ya, dipakai di 5 menit atau 15 menit ya, dengan kombinasi Choch sama Boss itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi gitu. Untuk saat ini sih saya masih wait and see, tapi saya kalau misalkan dia hari ini di sesi Asia ini dikasih naik lagi kurang lebih ke 62 sampai 65 ya, ini saya kemungkinan besar akan ambil sell begitu ada confirm ya, ada confirm saya akan bagikan sell ya, dengan target di mana di 58, 52 ya kan, 55 kemudian sampai 50 final targetnya gitu. Oke, jadi gitu dulu ya kode saya untuk hari ini. Nanti kalau misalkan ada perubahan akan saya infokan kembali di channel Telegram. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video